kita masih bahas soal The Beatles, semua orang pasti suka soal The Beatles. Mau tua, mau muda, dan musiknya memang sangat berpengaruh sekali bagi musisi Indonesia juga. Banyak banget band yang terpengaruh, influence-nya sangat besar. Jadi gaya bermusiknya, bahkan sampai gaya rambut dan gaya berpakaiannya mungkin terinspirasi juga dengan The Beatles. Sekarang saya akan undang sebuah band yang terdiri dari bapak-bapak cakep banget. Nah, yang adem-adem di mata saya pastinya. Mereka katanya sih terinspirasi sekali sama The Beatles. Langsung saja kita panggil The Dance Company. Aku seminggu di Bali, dari panggung sana sini. Papa nggak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Papa nggak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Pak Nugi, Siap. cincinnya kayaknya gede ya. Apanya? Kejedot. Apa kabar Dance Company? Alhamdulillah. Proyek terbarunya apa? Masih modeling, sinetron. Promo dong, Oh. album kedua. Silakan. Jadi Ini tamunya. ya Dance Company sekarang single kedua. Single kedua. Walaupun kita sudah tidak single lagi, tapi kita punya single kedua. Single kedua itu apa? Happy Together? Happy Together single pertama. Sekarang kan kita lagi ngomongin The Beatles. Iya. Katanya The Dance Company itu terinspirasi banget sama salah. namanya The Beatles. Salah kalau Itu apa sih Salah. gambarnya? Apa? Lebih tepat apa? Ini ada mengusung musik rock and roll dalam lagu andalannya, Papa Rock and Roll. Mereka mengatakan memiliki unsur fun yang paling banyak. TDC pun tidak ingin disamakan dengan band rock and roll lain. Kita tidak meniru band-band lainnya loh. Kita hanya terinspirasi dengan The Beatles. Bukan. Konspirasi salah sebenarnya. Salah, apa Kita nih? memang nyontek. Emang kita tiru persis gitu. Jadi kalau Beatles ada artinya. Apa? B B dan Tels. B. B. kagak ada briefing gitu, gue bingung ngarangnya. Tapi sebenarnya kalau kita dibilang terinspirasi, ntar orang bilang, oh inspirasi ntar paling nyontek. Tapi emang kita akhirnya nyontek beneran. Nah, ada beberapa ada beberapa Buktikan. ada beberapa cover albumnya yang memang setelah kita telaah dan kita celimikiti bala-bala ya. Sebelum ke lagunya, covernya aja udah sama Udah persis. mirip banget Ya. ini. Bukan Ada beberapa, dua-duanya bahkan. cover albumnya, coba kita lihat yang pertama. Oh, ini dari cover albumnya. Ya kan? Mirip kan? Beatles mirip kita kan? Lanjut, B. Beatles mirip kita kan? Kita mirip Beatles kan? Iya, tapi ini ada bedanya. Apa? Ini boleh nyontek sama Beatles. Dia Oh, aja mereka ngasih ini let kan- it be katanya. Let it be, biarin aja. Oh, ya. Baru Tapi tahu. wajahnya mukanya semua ngadep ke kamera. Iya, ini. Nah, tapi kan gini, kalau di situ ada misterinya. Katanya yang bertiga itu arahnya kan bukan ke kamera. Paul McCartney kan ke sana. Itu mati duluan. Paul McCartney. Lah emangnya umur. Loh, Iya, berarti kan yang itu empat ya. Loh kalau itu empat-empatnya ngadep kamera semua. Ada kamera semua. Iya dong. Itu ada misterinya, katanya ini kenapa hadapnya ke sana. Itu kalau istilah internet tuh hoax itu. Wah. Coba kita lihat cover album berikutnya. Nah, Sama kan? Iya sama. Gedungnya pun bahkan kita sama. ini di gedung mana? Sama-sama jauh. Ini di Jakarta Pusat. Kalau yang Beatles Ini? tuh mungkin di Pecenongan. Tapi sebenarnya kita punya album lagi satunya Dance Company for Kids, TDC for Kids. Itu sama juga sama Beatles for Kids. Gak ada. Beatles for Kids gak ada. Lebih hebat kita dong. Oh iya. Boleh tepuk tangan. Sangkain orang-orang kalau kita dimirip-miripin atau dibilang nyontek kita marah. Ini pernah ada yang nge-tweet, pernah ada yang ngebahas, oh Dance Company aku itu ngambil dari The ini. Beatles segala macam. Penjelasannya? Lah iya, Memang iya. iya. Memang iya. Berarti udah jelas Tapi sebenarnya. sebenarnya Kalau kalau yang lebih bagus yang suka aku, The Beatles tuh cuma bertiga sebenarnya. Kalau saya emang agak beda sih. Kamu Sukanya siapa? apa? KD. Tapi ngomongin The Beatles deh. Paling suka atau tahu nggak sih fakta seru soal The Beatles? Nah, Dites monggo dites. Sebenarnya kan kalau dilihat oke albumnya gitu, terus gaya bermusiknya agak-agak mirip emang. Terus tapi kalau rambut sih agak kurang ya. Lumayan, Kita Emang poninya nggak nggak mau kelihatan top sih nggak kayak emang gitu? agak nggak enak kalau ditunjukin sini. Poninya emang nggak kelihatan. Poninya. Iya di sini. Nah sekarang ada fun fact soal The Beatles. Yang pertama adalah Zaman udah telepon masih nge-fax. fun facts. Facts itu facts. Facts. Eric Clapton hampir menggantikan George Harrison. Ceritain, Bol. baru gue nonton Bukan. Bu. Nah, Tepatnya gimana? bukan begitu.
Oh ini. George Waktu dulu. Harrison lagi rekaman di Enggak studio nih, sebelah. seandainya Beatles yang jawab siapa nih sekarang nih? Ini. Oh, Paul. Wow. Well, is dead ya? that was not true. Yes? That was not true. The real situation was. Oh, really? We were recording on the other studio. God, Ya, ya. ya. And then? Angel ngomongnya yo. Ada lah, ada Jadi Eric lah ya. itu zaman The White Album. What album? Si George Harrison lagi rekaman. Karena mereka lagi ngambek-ngambekan, George Harrison rekaman sendiri. Karena mereka berteman, dipanggil lah, Klep. Rick. Kamu mau nggak main ke studio sebelah? Siapa tahu bisa ngisi. Akhirnya dia datang, diamplopin dikit, langsung rekaman di situ. Tapi memang faktanya adalah saat rekaman pada tahun 1969, Ini Beatles kalau denger marah loh. George cukup bosan dengan ketenaran dan grupnya sendiri sehingga memutuskan untuk keluar dari rekaman di saat anggota yang lainnya berpikir apakah George akan kembali atau tidak. Nah, John berencana untuk mengganti George dengan Eric Clapton. Jadi pas itu kan, pas Bisa dia jadi. dia rekaman di situ ya, Ya. di sebelahnya ada Eric Clapton. Jadi ya saling ngobrol gitu kan. Ya. Nah itu bisa jadi kejadiannya gitu. Waktu itu saya di situ sih, ya. Tapi Iya, enggak sih, Nirvana. enggak diganti kok. Enggak, tapi enggak jadi. Mereka Hampir. memang berteman, cuman Oh, ganti-ganti. sama seperti kita. Walaupun misalnya Pongo sedang ada masalah, dia kan keluar liburan dulu, kita tetap nungguin dia gitu loh. Enggak ada masalah itu. Tetap Oh, setia pansannya ya. sering ya? Masalah maksudnya sering Masalah pribadi. Masalah pribadi. Berikutnya, Ed Sullivan Show itu bukan The Beatles American TV debut. Itu bukan TV debut pertamanya The Beatles. bukan ya? Bukan. Faktanya, pertama kali The Beatles itu diperkenalkan oleh Jack Parr dalam programnya pada Oh, 3 Jack Parr. Januari Ya, 1964. Hanya berbeda sebulan sebelum tampil di The Ed Sullivan Show secara live. Jadi, yang pas di Jack Parr itu taping. Nah. Sebulan baru tayang. Betul. Makanya. Ini ada fakta zaman dulu udah ada Ada fakta tambahan ini. Gitu. Waktu dia di Ed Sullivan, Uh-uh. itu bayaran dia termasuk kecil kalau dibandingkan dengan Elvis. Iya. Tapi Karena baru muncul. manajernya menganggap nggak apa-apa disikat aja. Yang penting bisa tayang di Bisa Amerika. muncul, Jadi dia muncul di dibayar mana-mana. 1 kali untuk 3 kali pemunculan. Oh. Jadi ada typingnya juga mereka. Berikutnya ternyata ada anggota kelima dalam The Beatles. Nah. Dan itu merupakan inspirasi dari Mop Top-nya. Mop top. Mop Top. Siapa? Brian Epstein. Abstain. Berikutnya? Kalau dalam musiknya George Martin, tapi dalam manajerial Brian Epstein. Brian memang untuk yang kelimanya. Tapi kan dulu pernah dia berlima. Ada Stuart di situ. Justru gaya rambutnya itu terinspirasi pertama kali dari Stuart. Pacarnya Stewart itu tukang potong rambut. Oh itu Itu jadinya. asalnya. Iya, Oh itu dicoba ada, dulu. nggak ada nih di Google. Nggak ada itu. Berarti, nah Stylist. ada beberapa nama yang disebut sebagai anggota kelima dari band legendaris The Beatles. Salah satunya adalah Stuart Sutcliffe. Nah, basis The Beatles ini sempat tampil di beberapa klub di Hamburg, Jerman. Ketika kembali ke Liverpool, Stuart tidak ikut bersama 4 personil lainnya. Dan Paul memutuskan John Lennon lah yang sebelumnya memainkan gitar, rhythm menjadi bass. Bahkan Stuart lah orang yang pertama kali memperkenalkan mop top hairstyle hingga kini terkenal di kalangan para The Beatles. Inspirasinya untuk mop top hairstyle, Yes. semuanya kepengen juga Kak. Kenapa? Nggak tahu nih Dari si Wega lucu. Oh iya. Ternyata dia tahu banget tentang Beatles. Hebat. Nggak alam. nyangka. gitu. Lagunya aja gue inget. Apa? Yang mana? Apa? Angel. Bukan. Apa, Angel? Now that summer seems so far away. Itu. Berikutnya, Let It Be itu sebenarnya bukan album terakhir mereka. Bukan. Walaupun Let It Be itu merupakan album terakhir yang dirilis, namun ternyata materinya direkam sebelum Abbey Road. Nah, album yang awalnya berjudul Get Back ini emang ingin dirilis lebih dulu, tapi ternyata mereka tidak menyukai hasil rekamannya dan memutuskan untuk menunda album tersebut. Jadi sebenarnya itu bukan album terakhirnya. Ada lagi fakta yang diketahui? The Dance Company akan rilis album sebentar lagi ya. Segera dapat. Udah. Fakta Beatles mas, itu kan promo. Enggak, Beatles itu dia tuh out of the box. Nah itunya pantas ditiru ya. Jadi tidak terpatok begitu dia sukses dengan rock and roll, dia tetap di rock and roll. Enggak, dia berubah-ubah. Kayak lagu Strawberry Fields Forever berubah. Yesterday aja berubah. Jadi tidak selalu sesuai patokan gitu. Nah itu yang patut dicontoh lah. Kalau masing-masing menurut kalian gimana The Beatles itu bagi musiknya The Dance Company? Dari Bapak yang paling ujung sana tuh. Di sini Mbak. Jadi ya Beatles kalau menurut saya pribadi, saya penggemar Beatles dari dulu dengerin maksudnya. Dari musiknya mereka sih dari tahun 60-an sih kayak Ringo drummernya gitu, tiba-tiba dia punya beat yang akhirnya populer tahun 2000-an gitu loh. Maksudnya beat seperti itu dimainkan oleh dia tahun 60-an. Tahun 60-an. Tahun 2000 orang pada baru suka gitu. Padahal udah lama beat yang model seperti ini kalau menurut saya gitu. Ada di lagunya dia
beberapa lagunya dia yang beatnya seperti looping elektronik drum mainnya. Padahal saat itu sebetulnya Belum ada. menurut saya orang masih banyak swing jazz yang ting 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 gitu. Jadi mereka udah mainnya udah seperti Baso-baso itu. gitu. Ting, ting, Orangnya ting. aneh gitu. Jadi menurut saya mereka mungkin bukan manusia kayaknya ya. Gimana Jagger menurut Kana? Karena emang gue suka dengan lirik-liriknya. Liriknya Iya. bagus ya. Temanya bagus. Apalagi ya sebenarnya orang bisa nonton film Across the Universe, itu baru lebih jelas lagi liriknya. Tentang The Beatles. Nogi gimana Mas Lugi menurut? Ya kalau menurut gue Beatles tuh akrab banget sama kehidupan anak-anak Indonesia juga. Ah. Karena Misalnya? kita grow up juga dengan lagu-lagunya Beatles ya kan sampai sekarang bahkan tahun-tahun 90-an aja orang masih grow up dengan lagunya Beatles. Iya katanya sih kalau orang Tukang bakso. Itu. Hey, Mr. Postman. Oh, ya mirip ya. Bakso. Hey. ada inspirasinya itu Nah, ya. itu energinya sama ya energinya. Tapi ya. kan memang katanya sih kalau di sana di luar sana kenapa Beatles itu terkenal sampai sekarang sampai kedengeran emang dari kecil udah dicekokin The Beatles Iya, bahkan harus- ada di salah satu metode pelajaran di sekolah. Oh iya, Beatles dia- itu. Makanya kan akrab dengan anak-anak, bener kan? Dengan- Anda? Yellow Tapi bukan abang Submarine. tukang bakso. Yaudah sekarang kita akan melihat penampilan dari The Dance Company. Udah nih gitu aja. Kita mainin. Belum dulu. Kita ini setelah ini balik lagi Oh, balik lagi. Penampilan dari The Dance Company silakan Ya, berilah, bersiap-siap. yuk. Oh ya? Ayo. Setelah ini The Dance Company nggak akan sendirian, kita akan datangkan seorang bintang tamu yang sangat cantik jelita. Tapi sebelumnya kita akan lihat penampilan dari The Dance Company. Last night I say this word to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way up. Why do I always have to say love? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Oh yeah, why do you make me blue? Last night I said this word to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, 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 come on. Please, please, me, oh yeah, like I please you. Oh yeah, like I please you. Udah Ti, ini juga udah sampai. Ini lagi cari jalan pintas ini. Ini studio siapa ya? Pokoknya lewat sini kayak lebih cepet Jadi nih. kemarin ada yang nge-tweet ke saya bilang gini, oh Mbak Sarah sekarang Mbak Sarah wajahnya ada di bis ya. Saya bilang ya alhamdulillah daripada bis ada di wajah saya. Lebih baik saya ada di bis gitu. Udah pernah lihat belum bisnya? Belum? Kalian tinggalnya nggak di studio ini kan? Keluar dari studio ini dong. Ada tuh besar banget. Jadi ya gitu deh saya. Halo Ti. Gambarnya gitu. Tapi yang pasti. Iya udah sampai. Ini lagi jalan tebus biar cepet. Cuma nggak tahu nih tulisannya Sarah Sehan. Mbak, Ya. Mbak Sarahnya nggak datang. Saya numpang lewat ke studio saya boleh nggak? Oh, Iya. ya